kalau dari kamu sendiri berarti kamu memang ketika bersahabat dengan cowok ini itu ya kamu sendiri sudah tahu batasan di mana ya aku sama dia memang cuma cukup sebagai teman. Sebagai sahabat. Nah, kita ngomong teman kan banyak lah temannya. Sahabat lah ya, sahabat. Ada nggak sih chance dia itu tertarik sama aku, sama kalian ini? Mungkin ada kayaknya ya. Cuman kan kita nggak tahu. Ya benar kita nggak tahu. Kita kan hanya tanya kira-kira menurut kalian sekali lagi kan belum tentu benar. Belum tentu salah gitu loh. Jadi ya boleh kegeeran boleh enggak lah. Tapi menurut kalian ada nggak kemungkinan mereka ini tertarik sama kalian? Ya Pak, tadi ada jangan respon nih. Coba lanjutin nih. Kira-kira gimana? Mungkin ya. Ya mungkin ada. Cuman kan dia mungkin berpikir misalnya aku mengungkapkan nanti takutnya canggung ini dalam perhatian. Lebih dari keperhatian sih. Sahabat kan ya perhatian, ya kan? Cuman kan biasanya kan kalau cowok kan perhatiannya beda ya. Cowok gitu beda ya. Maksudnya kita bisa membaca dia dulunya begini. Kalau kita sudah sahabat begini, kok tiba-tiba dia berubah. Perhatiannya berubah. Itu kan kita bisa membaca. Ini kenapa? Soalnya sahabatku tuh sering curhat cewek yang dia suka. Oh gitu. Karena posisinya sudah ada yang disukai. Jadi kita saling curhat aja. Oh gitu. Belum tahu dia dari sudut pada cowok belum tahu dia. Dia belum tahu. Dia pede banget. Kalau dia cerita cowok cewek lain kan nggak mungkin dia suka sama. Atau jangan. Hari ini kita kedatangan 2 orang gadis. Gadis dari mana ini ya? Boleh dong coba kenalin nih satu-satu nih, mulai dari yang sana nih. Oke, hai, aku siapa ya? Aku Ngelawak terus. Ya, aku Nanda. Aku pengurus di Pemuda. Oh, pengurus di Pemuda ya, di sebuah gereja ya? Iya, di sebuah gereja. Aktivitasnya sekarang ngapain? Aku bekerja. Bekerja ya, oke. Kalau jadi budak korporat dulu siap. Ya. Belum sesi curhat, sabar ya. Oke, kalau yang ini gimana? Ya, kalau aku namanya Merlin. Aku namanya Merlin. Ya, hai Merlin. Aktivitasnya sekarang lagi sibuk jadi content creator. Mantan budak korporat juga. Oh, mantan. Sibuk atau menyibukkan diri, Ci? Menyibukkan diri. Oh, ya. Jadi sekarang sedang menekuni dunia content creator ya sekarang ya. Mantap. Oke, jadi yang satu budak korporat, satunya content creator ya. Nah, sekarang kan hari ini kita nih sedang membahas sebuah topik yang cukup menarik nih tentang yang namanya pertemanan dan sahabat dengan lawan jenis. Sebelumnya boleh nggak diceritakan dengan saat ini kalian ini kondisi kalian sedang berteman nih orang-orangnya seperti apa, lingkupnya bagaimana? Nah, boleh nggak dijelaskan nih? Mulai dari Merlin dulu nih. Oke. Untuk pertemanan dan persahabatan ya. Teman dulu aja. Teman dulu. Oke. Kan teman dan sahabat ini 2 hal yang terpisah ya. Oke. Dari pertemanan dulu nih. Kalau pertemanan sih banyak sedikit atau orang-orangnya banyak yang baru atau ya itu aja circle-nya? Yang baru juga lumayan banyak. Soalnya kan baru masuk ke dunia content creatornya juga masih lumayan baru. Terus kalau teman-teman ya kebetulan karena aku pindah-pindah kerjanya, jadi di setiap tempat kerja tuh aku pasti punya temen yang banyak. Berarti cukup banyak refresh untuk teman-teman yang baru gitu ya, orang-orang yang dikenal ya. Jadi bukan orangnya yang tipikalnya ya circle-nya ini aja ya berarti ya. Oke. Tapi kalau untuk sahabat itu aja. Oh, kalau sahabat itu aja. Oke. Kalau Nanda ini gimana nih? Kalau aku temen ya. Ini ngomongin temen-temen. Teman-teman. Kalau temen ya banyak berteman dengan banyak orang. Banyak orang juga, ada yang sesama perempuan, sesama laki-laki, dan kebetulan kan di tempat kerjaku itu memang kita kalau dibilang satu kantor itu cowoknya sedikit. Cuman kan untuk yang di luar, karena kan kantorku ini juga istilahnya kayak mengepalai ada beberapa tempat lah gitu kan. Dan itu banyak cowoknya malah. Dan kayak cewek itu bisa dihitung sih. Gak terlalu banyak gitu, ya. Gak terlalu banyak, betul. Oke. Tadi kan kalian kan sempat ngomong nih kalau ada teman sahabat tuh sendiri ya. Boleh nggak sih dibedah nih definisi menurut kalian tuh temen tuh kayak gimana circle-nya? Kalau sahabat tuh kayak gimana circle-nya nih? Mulai dari Nanda dulu deh. Kalau temen menurutku
ya siapapun bisa kita jadi teman ya. Kita kenal pokok gitu kenal, kan. tahu ya. Betul, pokok tahu. Cuman kalau untuk sahabat kita bisa kenal dia lebih dalam sih. Betul. Lebih dalam. Jadi kita bisa ngajak cerita, kita nyaman sama dia. Itu Sharing ya, maksudnya kalau kita kadang Sharing ada kehidupan. tekanan, bisa TikTok sama mereka. Iya, itu betul sahabat ya itu ya. Sahabat, betul. Oke, kalau Melin gimana? Sama juga Sama atau sih setuju. sama ya. Jadi kalau sahabat tuh ya yang aku bisa ajak deep talk, bisa Betul. ngomong lebih dalam Betul. ya. Kalau Iya. misalkan teman ya, aku tahu orang ini gitu ya. Betul. Betul. Oke, dan berarti frekuensinya berarti lebih sedikit sahabat ya harusnya logikanya ya. Betul. Oke, Betul, betul. sekarang. Nah, sekarang nih mau tanya nih. Kalian ada tidak di antara kumpulan sahabat kalian ini itu yang lawan jenis cowok? Ada nggak? Nih mulai Melin dulu nih. Ada tapi sedikit sih, bisa cuma 1 atau 2. Satu atau dikit ya, ada tapi dikit ya. Ya, memang sahabat. Kebanyakan kalau sahabat memang cewek sih kalau aku. Kebanyakan cewek ya, tapi ada satu Ada, dua ada, ya. ada, Oke, ada. satu dua. Oke, kalau Nanda gimana Nanda? Kalau aku sahabat Sahabat lah jenis cowok ya, yang bisa diajak ngobrol deep talk. Tadi bilangnya definisinya ya bisa diajak deep Deep talk, talk, ya. sharing ya kan. ada lah, Ada ya. ada. Cuman nggak banyak. Banyak 5.000 orang, sisa Wah, 12 sisa keranjang. 12 aja. Roti dan ikan. Enggak dong. Oke, oke. Kebanyakan kalau 5.000. Oh, kebanyakan ya. Kebanyakan. Oke. Tapi ada ya, tapi ya. Ada. Frekuensinya juga apakah sama kayak Merlin nggak hanya nggak sebanyak dengan sahabat cewek gitu atau unda-undi atau 11 12? Jujur aku punya sahabat itu juga bisa dibilang sedikit ya orangnya. Sahabatnya aja sedikit, Sedikit. ya. Oke. Cuman tiga, ya empat orang lah. Di antara 3-4 orang terpilih nih ada yang cowok. Ada. Oh, ada. oke. Jadi circle-nya tetap ada ya dari kalian sahabat itu, tapi yang lawan jenis itu juga ada ya. Nah, sekarang kita tanya ke pertanyaan yang paling dinanti-nantikan ini. Apa tuh? Dari kalian dulu ini ya, dari kalian dulu sudut pandang kalian. Nanti aku juga akan kasih sudut pandang dari sisi cowok. Oke. Menurut kalian bisa nggak sih kalian bersahabat dengan lawan jenis, dengan cowok yang sahabat cowok kalian tanpa melibatkan perasaan sama sekali? Bukan sama sekali ya, lebih tepatnya ya nggak melibatkan perasaan suka, saling suka, saling ketertarikan. Itu bisa ndak? Kira-kira. Mulai dari Nanda dulu nih. Ketertarikan dalam bentuk fisiknya. Ya dibilang fisik ini maksudnya ya mungkin bisa dijadikan pasangan hidup kah, atau bisa dijadikan pacar kah, dari sahabat-sahabatmu tadi yang lawan jenis ini, yang cowok ini. Jujur nggak bisa. Menurutmu nggak bisa? Nggak bisa, maksudnya mungkin gini ya. Dulu itu aku menanamkan di diriku ya wes, kalau kita konco ya konco, sahabat gitu loh. Oke. Kalau aku akan mencari untuk pasangan hidup itu beda segmentasi. Iya, beda segmentasi. Jadi bukan sahabat nih cowok tapi nanti bisa tak jadikan pasangan, enggak ya. Jadi kalau kamu Teman sendiri tapi menikah gitu enggak? Oh. teman tapi TTM, teman tapi menikah. Ini konteks baru ini. Iya, aku akan membuat film baru. Siap. Enggak. Berarti kalau dari kamu sendiri, berarti kamu memang ketika bersahabat dengan cowok ini itu ya kamu sendiri sudah tahu batasan di mana ya aku sama dia memang cuma cukup sebagai teman. Sebagai sahabat. Nah, kita ngomong teman kan banyak lah, teman. Sahabat lah ya, sahabat. Oke. Gitu. Itu kalau dari kamu sendiri ya. Iya. Oke. Kalau dari Merlin gimana nih? Betul sih, kalau aku juga gitu sih. Jadi kalau Sama, oke. kalau aku suka sama cowok ini, aku gak bakal bisa temenan sama dia. Temen maksudnya nggak bisa jadi pasangan gitu atau gimana? Kalau aku suka. Oke, kalau kamu suka, kamu nggak bisa jadi teman. Betul. Oke, jadi kebalikan ya. Kalau aku memang ini aku lagi pengen nih deketin cowok ini, aku nggak bisa jadikan dia teman atau sahabat ya. Berarti betul. ya dia memang ya jadi lawan jenis Betul. yang memang aku tertarik. Betul. Gitu ya. Tapi kalau aku udah jadiin dia teman atau sahabat, berarti ya udah aku nggak mungkin suka sama dia. Oh, Ya kayak yang oke. kamu bilang tadi, pasti ada boundaries, batasan-batasan yang kita udah kasih. Oke. Berarti kamu sama Nanda boleh tak simpulkan sebenarnya sama ya, dalam arti Sama, kalau sama. memang ada sahabat cowok ya memang aku benar-benar murni jadi sahabat Sahabat tanpa aja. melibatkan perasaan. Betul. Oke. Tapi ini ya sebelum aku juga ngerespon ya, aku mau tanya nih. Oke. Menurut kalian sekali lagi ya, Oke. sahabat-sahabat cowok kalian ini ya. Menurut kalian kira-kira ada nggak sih chance dia itu tertarik sama aku, sama kalian ini? Mungkin ada kayaknya ya. Cuman kan kita nggak Oke, tahu. ya benar-benar kita nggak tahu. Kita Iya. kan hanya tanya Iya. kira-kira menurut kalian sekali lagi kan belum tentu benar.
belum tentu salah gitu. Jadi betul. ya boleh kegeeran boleh enggak lah, tapi menurut kalian ada nggak kemungkinan mereka ini tertarik sama kalian? Ya Pak Nadine ada jangan respon nih, coba lanjutin nih. Kira-kira gimana? Mungkin ya. Ya mungkin ada, cuman kan dia mungkin berpikir misalnya aku mengungkapkan nanti takutnya canggung ini dalam persahabatan. Sahabat ini akan retak gitu ya. Hancur kan persahabatan. Pemikirannya dia. Tapi kan kamu bisa bilang gitu, menurutmu kamu pernah nggak ngelihat ada ya bahasa simpel kan ya tanda-tanda gelagat? Ya bagiku ya mesti nggak pekanya cewek kan ya minimal pasti ada tahu lah, oh ini cowok ini ada anu nih rencana nih aku deketin ini. Nah kira-kira dari sahabat-sahabat cowok itu pernah nggak menunjukkan gelagat-gelagat seperti itu tuh? Mungkin gelagat-gelagat yang masih batas wajar ya. Boleh nggak dikasih contoh nih kayak gimana? Contoh aja. Ya kalau misalkan Perhatian. lebih dari keperhatian sih. Sahabat kan ya perhatian ya kan. Cuman kan biasanya kan kalau cowok kan perhatiannya beda ya. Cowok gitu beda loh. ya. Maksudnya kita bisa membaca dia dulunya begini. Kalau kita sudah sahabat begini kok tiba-tiba dia berubah. Ya. Perhatiannya berubah, itu kan kita bisa membaca ini kenapa anak ini gitu. Kenapa kamu habis susurupan apa gitu ya? Enggak, habis salah minum obat apa sih? Berarti pernah ya ada di antara sahabat-sahabat cowok itu yang ini kok katanya perhatiannya berlebihan gitu ya. Cuman setelah itu ya udah dia kembali ke fase normal ya. Iya, fase jadi, sahabat yang fase hipernya itu di satu titik aja, tapi setelah itu ya selesai gitu. Karena ya. mungkin dari apa yang kamu lakukan kok sampai dia kembali ke ini pertanyaannya sudah semakin dalam ini. Waduh, aku kayak di sidang orang dua ini. Ya udah. Ya intinya pokoknya intinya teman sahabat cowokmu ini ya pernah ya mungkin bahasa cowoknya pernah berusaha tapi mungkin responnya tidak seperti yang diharapkan sehingga ya udah ya mungkin dari responmu itu dia tahu boundary-nya. Boundary-nya bahwa ya memang kayak ya mungkin dia gak tertarik lah mbak aku atau dia gak ngasih lampu hijau mbak aku jadi iya gitu. Tapi setelah itu tetap kalian bisa menjadi sahabat yang baik. Tetap. Karena kan di situ posisinya dia nggak mengungkapkan apapun gitu loh. Oke. Kita masih ya kadang ini kan posisi sahabatku di Banyuwangi ya. Oke. Jadi kan setiap kali aku pulang dia tuh selalu ngajak, ayo kamu kapan deh? Maksudnya sampai kapan di Banyuwangi? Ayo keluar ngafe gitu loh, makan. Lu dijelas loh kan aku kan nggak ngerti. Kan sampai di Banyuwangi dia ngajak, aku kan bingung apa maksud dari perkataan. Ya kan aku belum selesai. Oh ya sorry siap. Translatorku JJ. Oke. Masih sering ngajak. Ayo kamu pulang kita ngafe, kita nongkrong gitu ya. Berdua gitu tuh. Enggak dong. Enggak. Sama sahabat-sahabat yang lain, sama teman-teman yang lain. Tapi sama mama papanya gitu. Waduh. Ini kayak pertemuan ini dong. masih kecil ya. Jadi nongkrong sama teman-teman. Nongkrong, iya betul. Oke. Nah, sekarang nih kalau Merly ini gimana nih? Ada nggak nih dari sahabat-sahabat cowokmu yang pernah kasih ya bahasa simpelnya tanda atau ini ada sinyal nih gitu. Kalau nggak ada jangan dipaksa ya. Nggak ada sih kayaknya. Oh nggak ada ya. Jadi memang bener-bener ya murni. Soalnya sahabatku tuh sering curhat cewek yang dia suka. Oh gitu. Oh karena posisinya sudah ada yang disukai. Jadi ya kita saling curhat aja. Oh gitu. Belum tahu dia dari sudut pada cowok belum tahu dia. Dia belum tahu. Atau dia pede banget. Kalau dia cerita cowok cewek lain kan nggak mungkin dia suka sama. Atau jangan-jangan cewek yang dia ceritakan adalah CC? Enggak, aku kenal. Oh, kamu kenal. Aku kenal cewek. Itu cuman sebagai ini aja, sebagai ya topik pembicaraan bisa jadi. Daripada aku nggak ada topik ngobrol. Betul. Jadi kan ya kan nggak tahu. Tapi aku setuju dengan pemikiran Nanda bahwa ini aku juga kasih menurut pendapat sudut pandangku sebagai cowok ya. Boleh. Ya kadang cowok itu ya kalau dia berusaha effortnya itu kadang bisa jadi sampai di luar nalarnya yang kita pikirkan ya, termasuk misal nih contoh nih tadi kayak ketika curhat sama cewek dia tuh bisa capek ya aku ini suka nih sama satu ya terlepas sebut nama atau enggak ya terlepas sebut nama apa enggak atau kenal apa enggak dia juga bisa pakai momentum itu supaya untuk ibaratnya kan dia pasti tanya ya ini nggak tahu ya pembicaraanmu tadi coba di cross check ya mungkin bisa jadi dia tanya ini menurut kamu sebagai cewek itu kira-kira supaya cowok aku nih kena naksir cewek nih supaya aku nih jadi cowok yang mungkin atraktif itu dari kamu gimana ya masukan nih ya mungkin ada nggak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu yang ibaratnya kayak dia minta masukan supaya dari sudut pandangmu sebagai cewek itu aku nih harus kayak gimana supaya ya ini ceweknya ini tertarik atau gimana ada nggak ada sih ada kan ya itu kan juga bisa mungkin jadi itu menjadi salah satu langkah berarti
posisinya sing laki aku harus berbuat seperti ini supaya Cece supaya kamu tertarik, bisa jadi bisa gitu jadi. kan. Jadi kamu misalnya aku tertarik cowok yang misalnya rapi gitu ya kan misalnya. Rapi wangi. Terus dia jadi rapi wangi ya dia kan berhak mungkin ya ini mungkin aja berharap supaya ya ini loh aku sudah usaha nih jadi cowok yang rapi tapi pakai casingnya ya aku nih supaya narik ini gebetanku ini gebetannya nggak tahu ada apa enggak ya di sekali lagi ya cuma ya itu tapi nggak bisa di generalisasi semua ya ini hanya sebagai ini jadi halu kalau di generalisasi. betul ini kan hanya ngomong sebagai sudut pandang cowok cowok itu ya pasti kalau namanya usaha dia kan pasti ya apa caranya supaya kita ini tetap ada koneksi ada jembatan untuk kita ngobrol sama orang yang akan kita PDKT-in gitu kan terlepas ya halnya tadi di luar nalar itu aku seneng nih sama satu cewek ada nggak nih dari kamu gitu masukan supaya aku nih jadi cewek yang cowok yang berkualitas yang charming ini gimana nih oh iya kamu harus kurus akhirnya kurus nih aku nih berusaha padahal sebenarnya bukan untuk tadi gebetannya tapi narik kamunya gitu ya betul bisa jadi bisa jadi kan ya itu nggak cuma obrolan ya tapi ada ya mesti beberapa sahabat cowokmu yang juga kadang ya cerita gitu ya tanya ada ya jangan guyu kenapa tahu iya jadi terpikir benar kan iya ya karena gini kalau ini sekarang kalau aku pribadi ya kalau tadi ngomongin sahabat cowok dan cewek kalau aku pribadi aku ada ya teman banyak lah ya bahkan ya boleh dibilang temanku yang cowok sama cewek itu hampir 50-50 hampir berbanding sama gitu loh berbanding sama cuma kalau dalam prinsipku sendiri ya ini aku nggak ngomong aku bener atau salah ya cuma ngomong prinsipku sendiri bahwa persahabatan antara cowok dan cewek itu menurutku susah dalam arti yang agak mustahil untuk dilakukan. Kenapa? Karena bagiku ketika ada cowok dan cewek itu menjadi sahabat, itu pasti salah satu di antara mereka ini ada yang menaruh perasaan. Tapi dipendem. Kalau kamu nggak menaruh itu berarti mungkin lawan jenisnya. Tapi kalau akunya, ya mungkin bisa jadi lawan jenisnya. Itu kalau menurutku ya sekali lagi ya itu bukan ngomongin aku ini bener apa enggak. Kenapa? Karena cowok itu ya tadi aku bilang ketika kita mau usaha gitu mereka kan pasti cari cara ya apa supaya kita ini ada relation ada jembatan ya apa supaya aku nih ngobrol sama cewek yang aku suka termasuk topik-topiknya yang termasuk yang tadi kamu bilang yang halu-halu yang ya aku nih sebenarnya ada cewek kan ya itu juga bisa karena momentum cowok ketika ibaratnya kan kalau kita ngomongin sahabat kan berarti kan orang yang ya aku di saat suka maupun duka kan aku ada nih buat sahabatku bener ya kalau aku lagi suka ya kita seneng bareng kalau ada sedih ya kita sedih bareng ya ini ya sekali lagi ngomong sebagai cowok dan tanda kutip ya secara usaha mungkin bisa jadi dia pengen jadi sahabat untuk ceweknya supaya ketika dia menjadi sahabat di pertemanan itu dia berharap cewek ini di titik dimana misal sedang mengalami pergumulan atau kesusahan. Kalau cewek namanya susah itu kan hatinya jadi paling rentan ya kan. Nah ketika di saat hatinya rentan itu cowok ini masuk ada buat dia. Itu sebagai salah satu kesempatan ya. Ya kan? Ya kan? Kalau kamu sekarang mungkin ngomong aku sama cowok ini enggak, tapi ketika saat kita lagi down lagi break ini enggak terkecuali cowok ataupun cewek sama. Ketika ada seorang sahabat lawan jenis yang ada buat kita, maka itulah titik di mana bahaya. Bukan bahaya. Kan loh, nggak ada yang salah sama namanya sahabat cowok berusaha ya kan. Nggak ada yang salah. Cuma kan itu kan berarti ya tetap dan tanda kutip ya ada maksud gitu. Nggak salah sebenarnya kita nggak ngomongin siapa salah siapa benar, tapi ya mungkin bisa jadi cowok ini pengen menjadi sahabat ya teman sahabat lawan jenisnya ini supaya dia ketika cewek ini di titik yang paling down itu dia ada buat cewek ini. Terlepas maksudnya bener-bener tulus karena sebagai sahabat atau dia ada maksud yang lain supaya pengen masuk. Ya benar kan? Karena aku nggak tahu jujur. Ya itu menurutku ya, menurut sudut pandangku ya. Enggak apa-apa ya. Kita nggak ngomongin siapa salah siapa benar. Jadi makanya kenapa itu aku selalu menghindari yang namanya persahabatan lawan jenis karena itu bagiku kalau misalnya aku mencoba untuk bukan mengambil lebih tepatnya ya ada sahabat tapi lawan jenis ya ini aku to the point agak kasar ya yaitu istilahnya jadi toxic relation karena ya pasti kalau diantara salah satu diantara kita ada yang menaruh harapan jadi kan ini kan jadi nggak sehat ini hubungan ini betul. Nah, tapi itu aku nggak tahu kan orang lain kan kita nggak tahu mungkin mereka punya
prinsip yang berbeda ya kan sebagai seorang cowok atau cewek ya kan. Tapi kalau biasanya cowok itu sebagian besar namanya cowok ya pasti dia akan ada effort tuh untuk aku ya apa caranya mengejar cewek ini ya. Semua hal segala hal dilakukan. Segala hal dilakukan. Tapi sebenarnya Gimana? apakah ketika kamu cowok, apakah setiap kamu ketemu sama cewek itu kamu pasti bakal ngejar dia gitu loh? Kalau ya mesti, kadang kan gini. Tergantung cowok ya, cowok ya. Jadi ada cowok tipikal cowok yang kalau aku lihat kenal cewek, wah, aku pengen langsung ngejar dia. Tapi ada cowok juga yang tipikalnya ya aku kenal cewek ini Temenan ya dulu. wes ya temenan tok, mesti terlepas aku mau ngejar nggak ngejar ya aku cuma temenan gitu loh. Cuma temenan terlepas. Sekedar tahu. Ya, tapi memang niatnya memang ya aku pengen temenan, terlepas dia ada chemistry apa enggak, ya itu urusannya nanti. Tapi ada juga cowok yang memang aku kenal dia dan aku pengen ngejar dia. Jadi ya kalau itu kan udah jelas dari awal betul. ya. Ya intinya kan tingkat chemistry setiap orang itu kan beda-beda, ya kan. Dia beda-beda. Gak usah ngomong cowok atau cewek. Antar cowok pun aja bukan sama cowok ya, tapi maksudnya antar satu cowok dengan cowok yang lain tuh mereka ini punya tingkat chemistry yang berbeda-beda ketika ngejar cewek. Pasti ketika ya aku pengen nih. Kenal ini langsung kenal. Itu beda-beda, setiap cowok itu beda-beda. Gitu. Jadi ya Kayaknya kuncinya memang di ceweknya sih. dia ngomong gitu tuh ya plus minus juga pasti bener salah enggak juga bukan bener salah ya, tapi gini, kadang cowok kan biasanya gini, cewek kan yang dikejar sama cowok, bener ya, jadi kan sehingga kan bener kayak bahasamu kan kuncinya di cewek ini karena kan ibaratnya ke cewek yang bisa memutuskan rantai lingkaran setan. Rantai lingkaran bener nggak sih maksudnya gitu ya? Iya. Cuma nggak juga loh, Mas. Menurutku ada juga yang cowok pun di posisi yang kayak cewek itu, dalam arti ya banyak Si ceweknya Emang yang bisa? lebih banyak atraktif cowok. ya. Emang bisa? Ada serius ada. Pasti ada cowok itu yang memang banyak ya bahasanya sahabat cewek yang aku ya ini cowok kok aku sharing itu aku nyaman, aku cerita ini kok nyaman, orangnya dependable, tanggung jawab. Ada yang memang cowok yang seperti itu, tapi memang range-nya lebih banyak cewek, maksudnya yang Tapi cowoknya ternyata cuma friendly gitu. betul karena cowoknya cuma kita ya sahabat ya, mungkin di posisi kayak kalian tadi ngomong ya aku kan sudah memberikan boundary di mana ya kalau aku sama cowok ini ya aku cuma sahabat gitu loh, cuma sahabat, nggak akan more than that gitu loh. Ya itu, tapi aku nggak cuma bilang hanya di cewek saja. Nah, kalau kuncinya cewek berarti kan ada kebanyakan cewek, tapi cowok pun juga ada kayak gitu, walaupun memang frekuensinya tidak sebanyak di cewek gitu. Aku berani bilang gini karena aku juga kenal beberapa orang yang seperti itu, dan tapi ya ada juga ya bahasa simpelnya ya ada juga cowok yang mengambil momentum ini, wih makin banyak nih cewek-cewek yang jadi sahabatku, dia malah memanfaatkan kondisi itu, dan itu pun juga berlaku sebaiknya untuk cewek. Ada juga, wih aku tahu nih aku sahabat sama mereka, ya bahasa simpelnya ya dimanfaatkan secara Iya, kita ada kan sih. sahabat gini gitu, padahal yang cowoknya berusaha itu padahal effort ya kan, ya mungkin kayak ceritanya Nanda tadi, ini effortnya berlebih nih, tapi ya aku biasa aja, Ya, aku kita biasa. cuma temen ya kan, tapi lingkungan sekitar yang ngeliat ini cowok sudah pasti seneng sama kamu, enggak Iya. cuma sahabat. Aku pernah ngalamin kasus kayak gitu soalnya tuh. Ada tuh temennya kayak gitu tuh, ngerasa bahwa ini aku sama dia cuma sahabat, cuma temen, padahal ya orang lihat ini Iki gak cuma sekedar temen nih kayak gini. makanya kan toxic relation tuh bisa semakin melebar ke orang-orang sekitar kalau memang kita sendiri nggak membatasi boundary itu. Ketika kita tahu bahwa sahabat kita ini memang memang ada rencana untuk ngejar kita, tapi kita nih memang sudah membatasi, aku nggak bisa sama orang ini. Nah itu. Jadi canggung juga nggak sih maksudnya waktu kita keluar gitu. Betul. Dan itu makanya tadi bahasa kasar kan toxic relation, karena itu kan membuat kondisi di mana loh, ini kan kamu kayak apa memanfaatin dia ini, berarti tahu kalau aku memang nggak bisa sama dia tapi kamu masih terima aja sebagai tanda kutip Nah ya. itu aku nggak mau sih kalau kayak Nah ya kan, jadi ya aku kan cuma sahabat nih sama si dia. Jadi dia kalau nganterin aku kalau apa ya kita cuma sahabat. Cowoknya ditanya ya sama, ya cuma sahabat ya kan, ya mungkin sebagai cowok dia gengsi ngaku ya aku sebenarnya suka, cuma kan dianya nggak ngasih ruang, ya aku tetap menjadi sahabat yang baik loh. Mungkin pilihannya sih. Mungkin dia sambil berpikir aku terus melakukan seperti itu, Nah, dia tadi akan kan dulu. lama-kelamaan Tadi aku bilang cowok itu sedang menunggu titik terentannya cewek ini. Betul. Ketika dia lagi yang titik paling tersakiti, paling breakdown, disitulah dia masuk.
Gitu. Itu anu ya, tapi sekali lagi itu disclaimer Nggak bahwa semua. tidak Nggak semua semua. cowok Ya. seperti itu. Tidak semua cowok seperti itu. Nanti pikir, kok kamu sok tahu?" Aku enggak gitu. disclaimer loh ya. Jadi nggak semua cowok seperti Oke, itu oke. gitu. Itu ya kalau kita Iya. ngomongin tentang persahabatan dengan lawan jenis tadi ya. Nah, sekarang nih kita coba tanya nih dari kalian ini. Gimana ketika kita tadi ngomong ya ada sahabat, kita ngomong secara khusus lawan jenis lah ya, cowok. Kita gimana caranya kita ini bisa mengasihi mereka, tapi ya tadi tanpa cara melibatkan perasaan, tapi ada boundary, tapi boundary ini kita tidak untuk menyakiti mereka. Sebagai sudut pandang kita sebagai orang Kristen tuh gimana cara kita ngasihi mereka ini? Coba mulai Merlin nih. Mengasihi tapi masih ada boundary. Tapi ada boundary. Kan itu kan susah tuh ya. Mesti kalau kita ngasih ya kita mengasihi. Cuma ya Iya. gimana caranya kita ini, kita ngomong lah misal ya. Kamu ada sahabat cowok tadi. Kita ngomong misalnya dia ini ya ada perasaan sama kamu. Tapi ya apa caranya kamu mengasihi dia tapi kamu tidak membuat dia seakan-akan merasa dimanfaatkan dengan dia ada tertarik sama kamu ini. Tapi kamu ngasih dia sebagai orang Kristen nih. Gimana nih? Ada nggak kira-kira ada langkah konkret yang bisa kamu lakukan? Berat ini, pertanyaan ini memang berat ini. Nah, Nanda nih coba mikir nih gimana nih Iya, kira-kira. saya coba berpikir dulu. Atau dari jawaban ini? Oh, belum. Ya, coba pikir dulu, coba Oke. dulu. Kan kita kan kalau namanya orang Kristen kan identik dengan kasih ya kan. Betul. Ya kan kita harus mengasihi semua Betul. orang, bahkan musuh kita pun kita harus kasih. Betul. Tapi gimana caranya nih? Kita tahu nih ini kayak aku nih misal contoh aku tahu nih ada cewek ini tertarik sama aku, tapi memang aku belum tertarik sama dia. Tapi caranya gimana aku ngasih tapi memberikan batasan di mana supaya ya kita stay as a friend, tapi ya anu lah, tapi nggak langsung ngungkapin tin. Pas kalau ngomongnya masih itu kan seakan-akan tadi dijawab itu kan cuma perasaanmu mungkin doang, jadi keger. Kita jadi malu sendiri nanti kita. Gimana tuh cara membatasinya itu? Untuk semua teman sahabat atau khusus sahabat? Sahabat lebih terkhususkan sahabat. Pokoknya lawan jenis ya. Lawan jenis. Ya kita ngomong kasusnya adalah lawan jenis yang ya mau teman mau sahabat tapi yang punya ketertarikan sama kita. Tapi kita no, tapi caranya kita tetap ngasihin mereka. Gitu. Kalau aku agak sulit ya. Sulit ya, berat ya, karena Iya. memang posisinya adalah ya memang kita memang memberi boundary tadi ya. Soalnya kalau aku memang nggak suka sama cowok itu, aku gak bakal bisa temenan sama dia. Jadi kalau cewek itu kan pasti ngerasa ya, kalau ada cowok yang suka sama kita tuh kita pasti ngerasa anak ini suka Terus pas sama ngomong, kita. aku nggak peka, tapi tetap tahu kan sebenarnya. Iya. Kan biasanya Naluri cewek sih itu biasanya ada tuh cewek-cewek gitu tuh. Aku nggak tahu kalau ternyata dia suka sama Pasti aku. tahu. Pasti tahu. Oke. Soalnya pasti perlakuannya beda. Ya oke. Tuh. Nah, Ya. kalau udah tahu kayak gitu, kalau dia masih ngejar Oke, tuh oke. aku biasanya nggak tahu balas sih. Oh, jadi bener-bener anu ya dipageri brek gitu ya. Iya. Jadi memang agak susah ketika kita ya mungkin ya ini bahasa yang boleh Soalnya aku agak terganggu ya. Tapi kalau dia masih sopan, masih kayak teman biasa, ya masih gimana ya? Pokoknya masih bisa memegang boundary sebagai teman ya aku ya masih oke-oke Mungkin aja. kayak temenin Anda tadi ya, dia sudah usaha tapi ternyata ya dia tahu diri, mungkin ya bukan tahu diri ya, mungkin boundarynya dijaga gitu ya. Kalau kayak temennya Nanda tadi, sahabatku juga sering gitu sih kayak, ayo kayak kemarin aku habis dari Bali, kamu kapan balik? Ayo kapan ngopi ya? Nih sahabat Kalau cowok pas- nih. Iya sahabat Oke, cowok. oke. Ya kalau pas aku bisa ya oke ayo. Jadi ya kalau selama intinya tergantung orangnya juga Betul. ya. Jadi kalau memang orangnya memang kita lihat ini orangnya Bisa memang nih bisa jadi jaga teman. boundary Iya, benar-benar betul. murni menjadi teman walaupun mungkin dia Betul. pernah atau saat ini sedang melibatkan perasaannya tapi tidak sampai bukan distract ya, membuat kita nggak nyaman. Betul. Ya, kita kan tetap mengasihi secara ya baik. Tapi kalau Betul. memang ternyata lebih dari itu ya caranya ya kita mengkat itu adalah cara kita mungkin mengasihi dia supaya kamu Iya. jangan ngarep gitu Iya. loh. Kamu jangan ngarep. Iya. Pasti semakin kamu ngarep semakin kamu tersakiti. Betul. Akhirnya kita dan tanda kutip harus lebih tegas Betul. tapi ya nggak langsung to the point ngomong kan, dengan cara kita dengan action Iya. kita membatasi itu kan caranya Iya. supaya dan tanda kutip ya tadi ya cara kita untuk Iya. ngasih dia. Soalnya aku nggak mau PHP orang sih. Nah, itu Soalnya dia. kalau di PHP kan nggak enak ya. Benar. Jadi aku juga prinsipku aku nggak mau PHP orang. itu poin penting. Ya kita mengkat itu kan supaya kita tahu ini loh aku nggak ngasih PHP nih. Iya, kita nggak ngasih Iya. celah nih buat kamu datang. Ya, aku nggak ngasih celah kayak apa. Ya maksudnya tidak mengasih celah untuk menjadi teman hidup atau pasangan Iya. gitu loh. Oke. Kita cukup menjadi teman biasa aja. Iya. Ya. Jadi sama jawabanmu berarti sama Mer. Ya kurang lebih sama ya karena karena aku sendiri kayak misalnya kayak aku nggak sing maksudnya tiba-tiba sakit hati ambil orang gitu Ya, ya, gak ya. suka ambil orang, ya aku bakalan
dari mukaku tuh aku kelihatan aku nggak suka sama orang ini. Tidak bisa dengan menyembunyikan cara- perasaan ya. Iya, terus kayak Oh. terus ya aku isa Iya. at the point aku isa langsung bener-bener diem cuek, nggak akan ngajak ngomong dia, nggak akan menotis dia ada di situ. Dikacangin. Itu tipikal yang Dikacangin. sayang Silent kamu treatment. kenapa? Iya. Kayaknya Ya. tuh kamu udah biasa. Itu sangat menyiksa lawan jenismu itu. Itu kan kamu, itu kan kamu. Tapi kan ini konsepnya untuk teman Oh, yang untuk teman. Oh iya, benar. Tapi kalau untuk pasangan kita like Kalau misalnya untuk pasangan beda. itu kita komunikasikan. Beda ya? Gitu. Iya, beda. Beda. Itu harus komunikasi itu Betul. wajib. Oke, siap. Nggak boleh Jangan silent emosi, treatment. tenang. Kita konteksnya masih sahabat. Oke. Belum konteksnya tentang Gawat. pasangan. Tenang. Oke, ya, Jangan ya. marah-marah. Aku meluruskan aja. Aku sampai sama dirajam sama 2 cewek ini. Kamu. Tapi aku pernah punya temen yang suka ngasih silent treatment juga sih. Oh, gitu. Cowok cewek atau Cewek. Oh, cewek. Sama cewek ya, tapi ya tetap ada silent treatment ya. Ada ya. Ada. Tapi cowok juga bisa ngasih silent treatment enggak? Bisa, Bisa, ada. bisa. Ada cowok yang seperti itu memang. Loh, kok tiba-tiba ada penghakiman? Ada penghakiman. Kalau aku jadi tegang aku. Ya, berarti kamu tetap sama ya, maksudnya tetap ada Iya. boundary. Kalau memang kamu dalam kutip cowok, bahasanya lawan jenis ini tetap kayak makso aja yo. Aku benar-benar Langsung iya. gitu ya. Ini sih aku lebih ke ngomong sih sama dia. Maksudnya gini loh, kita tuh temen gitu loh. Dan kita kamu langsung ngomong? Aku ngomong, maksudnya kayak aku pantau dulu nih sekali, Oke. 2 kali, 3 kali like dia memang ternyata seperti itu dan itu membuatku aku kurang nyaman. Itu aku ngekatnya aku langsung ngomong sama DE. Kan dijawab, gitu. enggak kok enggak suka sama kamu aja. Enggak, maksudnya Oh, enggak. aku Oh. lebih meluruskan ya Kita temen loh. iya gitu loh, kita teman loh gitu loh. Dan aku akan mencari tahu dengan teman-teman sahabatku yang lain apakah perlakuannya dia ke Sama. sahabatku perempuan itu sama gitu loh dengan perlakuannya oke, kepada oke. aku gitu sih. Jadi kamu menganalisa sendiri ya ini cowoknya gimana. Iya. Oh, ini ada perasaan sama aku tapi aku speak tapi ya hampir nyerempet to the point. Iya. Hampir Iya. nyerempet to the point menurut Iya, cuman kita sampai di pagernya aja nggak Kita- sampai masuk. kita cuma sahabat kan ya? Bener Iya, kan ya? Cuma iya. mau klarifikasi aja loh gitu. Cuman validasi aja ini bener enggak? Cuma validasi aja. Oke. Gitu. Oke, yang terakhir nih. Coba nih dari kalian ada nggak nih sepatah 2 patah kalimat yang mungkin bagi ya siapa tahu di antara teman-teman yang lain nih juga ada yang ada di dalam boundary yang kayak gitu juga nih yang sama-sama apa ya namanya entah ya mungkin dari kalian sebagai cewek ya mungkin ya tapi ya mungkin bisa oke, juga oke. dan cowok pun juga ada di posisi itu. Ada nggak nih masukan input atau ya kata-kata penyemangat atau bagaimana ya untuk mereka-mereka ini juga di dalam bahasa simpelnya kondisi relationship yang seperti itu tuh gimana nih caranya nih supaya kita bisa melangkah lebih maju ini. Kalau lebih maju nih gimana? Lebih maju nih ya gimana ya? Ya intinya anu lah ya Supaya diterima dari masalah bukan diterima bukan gimana ya istilahnya ya kayak ya sing bener tuh gimana sih Sing bener dalam pertemanan. sebagai sahabat yang baik atau gimana nih coba nih dari Melin nih gimana nih Ya balik lagi ke orangnya masing-masing sih ya kalau soal pertemanan. Ada yang bisa sampai kayak pacaran. Itu tapi bilangnya sahabat, dua-duanya nggak mau ngaku. Ada yang gitu. ada yang kayak Nanda tadi sih dari ada temanku ya. Mereka udah sahabatan lama dan mereka tuh sebenarnya suka satu sama lain, tapi mereka takut merusak persahabatan mereka. Saling Gitu. memendam. Karena kalau mereka jadi pacar, terus mereka nanti ada masalah, terus mereka putus, mereka nggak bakal bisa jadi temenan lagi. Betul. Oke. Biasanya sih menghindari itu. Oke, jadi tetap ada yang memang sahabat bisa jadi pacar, tapi ada juga tipikalnya orang yang sahabat tapi ya kita sahabat nggak bisa jadi pacar. Jadi ya mungkin dengan kata lain mungkin masukan dari dirimu ya kita harus benar-benar lihat dulu nih orang ini memang tipikalnya yang mana nih ya maksudnya apakah memang benar-benar dia sahabat yang memang bisa dijadikan pasangan hidup. Betul. Atau memang sahabat ya memang aku cuma sahabat nih. Kalau Betul. memang sahabat cuma sahabat dan kalau kamu menaruh rasa ya mending ya skip aja gitu ya bener ya. Ya pokoknya harus tahu konsekuensinya itu sih. Kalau memang Oke. memang kamu sahabat dan kamu nggak pengen persahabatanmu tuh hancur, biasanya sih Ya, ya. nggak mau tuh mengungkapin perasaannya tuh nggak mau. Iya. Jagani lah ya jaga istilahnya. supaya nggak sampai Betul. ya Tapi persahabatan kita yang lama nggak gini ya. Tapi ya kalau kamu daripada memendam terus dalam hati, kamu ngerasa kepingin diungkapin ya. Ungkapin Buat aku aja. why not?
Iya. ungkapin aja. Tapi lah aku sih ya diungkapin, memang enggak ya bagiku ya terlepas memang kita bisa ya tetap kita temenan, itu bagiku ya saya lagi ya itu agak bullshit sih. Maksudnya kalau kita sudah ditolak ya mau jadi mau jadi temen ya kita apa? pasti nggak akan bisa bagiku. Betul. Tapi bagiku tuh it's okay karena ya kalau memang kita ditolak ya sudah, berarti memang kamu benar-benar perlu waktu untuk ya sudah, jangan terlalu stay. Bukan kita memusuhi atau menjauhi orang ini, tapi memang itu adalah langkah yang terbaik, yang sehat gitu. Kalau kamu malah ditolak tapi tetap nempel, ya kita kan tetap teman yang baik, itu bagiku itu Ya kamu harus bisa menghargai dirimu sendiri juga sih. Betul. ya itu Menghargai temanmu dan hargai dirimu sendiri. betul. Jangan sampai kita juga dinilai orang kok nggak, kan saya lagi kan mata di mana-mana ya, kita kan nggak hidup sendirian gitu. Orang kan ya lihat, loh ini kan orang ini senang sama dia tapi ditolak gini kan, itu ya orang kan bisa baca juga netizen ya. Oke, kalau Anda gimana, ada nggak nih sepatah dua patah kalimat nih kira-kira? Kalau aku itu jelas di depan ya. Jadi maksudnya jelas tujuannya mau jadi teman atau mau jadi pasangan gitu loh. Dan memang jadi teman ya wes gitu loh, diharapkan dari kedua belah pihak kita tidak ada rasa Kedua belah kayak mau nikah aja loh. Dua belah pihak. loh. Ya benar. Tapi ada cowok yang memang di awal dia cuma mau ngomong, temenan. iya. Oh gitu. Kan ada tapi dari sisi cowok Tapi aku biasanya kan pernah ada loh. Oke. ada dia tuh memang mau ya nyoba temenan dulu aja, kalau memang cocok jadi temen mungkin nanti kedepannya bisa cocok jadi pasangan. Ada cowok yang gitu sih. Nyoba ya gimana Star? Ini isi ada. Jadi waktu itu aku juga sempat ada pengalaman itu cuy. Oke, gimana tuh? Dia ngomong kita temenan dulu aja, mana tahu kita cocok ke depan. Nah, gitu. ada sih memang ada. Ada. Beberapa Terus aku kayak ngomong gitu. gini, loh ya wes lah jadi temen ya temen. Misalnya mau jadi pasangan ya pasangan gitu loh. Maksudnya dalam ya kita bedakan lah untuk teman sendiri, untuk pasangan sendiri, karena ya apa ya misalnya teman Langsung kan, dipisahkan di depan berarti ya. aku mending jelas di depan ya daripada nanti. Jadi maksudku cowok ini mesti lebih fair karena dia ngomong dulu di depan gitu ya. Dan dia juga tahu tujuannya dia untuk kemana, gitu sih. Ya harusnya cowok harus jelas sih. Ya. Ini segede ini sih. Aku lagi. Ini kita lagi bahas Jangan loh ya. jelas. Kita lagi bahas tentang sahabat. Kenapa kamu jadi momen untuk mensomasi aku? Jangan jadi gak jelas. Enggak, aku sih. Maksudnya lebih senang kalau memang langsung kita fair di depan, ngomong. langsung jelas di depan. Oh, iya. Kayak gitu enak dua-duanya sih ya jadinya. Iya betul, dan nanti takutnya kan biar Nggak kita juga nggak baper-baperan. dan kita juga nggak salah sangka, gitu-gitu sih. Ya, tapi kan pernah nggak kali ada momen cowok seperti itu kan namanya kalau kita ada kenal cowok terus cowoknya ngomong gitu, kita kan pasti ya mikir abu-abu dulu dong, mesti dalam hati aku nggak kenal kamu ya apa gitu, mesti kayak ada perasaan di mana kalau aku kan belum kenal belum apa-apa kok sudah tiba-tiba nanti kok kita cocok nih kita jadi ini. Kalian nggak ada pikiran aneh-aneh atau ya udah nggak apa-apa kita jalanin aja gitu? Aku nggak tahu ya. Misal nih kalau kamu ada cowok kayak gitu, itu nggak kamu ya tahu mungkin tahu lah kita. Temenan dulu maksudnya. Ya terus tiba-tiba dia ngomong sama Ini kamu. orang yang baru kenalan berarti. Ya dia ngomong baru, mungkin kamu tahu orang ini tahu, tapi nggak kenal, masih nggak kenal yang langsung. Kamu sudah kenal selama, tapi kamu tiba-tiba cowok ini datang ngomong, kita boleh nggak temenan? Nanti kalau mungkin kita cocok, nanti kita ke Aku depan." takut ya kalau. Iya. Aku takut pasti. Maksudnya? Enggak. Oh, nah, gimana? Maksudnya kan ketika dia, misal aku wis temenan ya mbak PW nih. Oh, ya ini ceritanya kan? kasusnya memang sudah temen, maksudnya sudah tahu. temen biasa. Kita sudah tahu orangnya seperti apa. Oke. Terus kayak misalnya dia ngomong Isa nggak kita jadi temennya lebih dekat lagi, Itu lebih- gitu loh. Maksudnya lebih, aku boleh nggak masuk circlemu gitu loh intinya. Aku boleh nggak masuk circle? Ini bahasa apa lagi nih? Aku boleh nggak masuk circle? Ya lah itu harus udah Lah. jelas mau Oke. PDKT ya. Ya, maksudnya jadi dari situ ngomong kan lebih kelihatan. jelas itu maksudnya adalah ngomong lebih Iya. jelas kalau aku memang ini aku sebagai sekarang kita teman tapi aku boleh nggak nih aku pengen mengenal kamu lebih dalam. Dan buat aku ya, Oke. karena kita kan temen ya. Ya. Maksudnya kalau kita memutuskan teman di awal, berarti kan kita udah tahu penilaiannya kita kayak, oh ini nanti nggak bisa jadi pasanganku. Contoh misal, Ya, karena ya, pemikirannya betul. kita beda, karena apa ya istilahnya kayak. Ya cocoknya cuma buat teman. Iya. Jadi kamu Kita pun nggak bisa mengucap. juga bisa merespon. Oh sorry kelihatannya aku nggak bisa. Jadi nggak Iya, akan iya. wasting time juga. Betul, betul. Dan pertemanan itu ya akan ke depan lebih sehat, lebih jelas karena kamu tahu dia suka kamu dan dia tahu responmu seperti apa. Iya. Oke. Begitu. Ya, thank you buat ilmunya. Ya segera dipraktekkan dulu. Silakan Langsung ya. dipraktekkan ya. Aku pengen mengenal kamu.
Oke gitu ya. Jadi buat teman-teman yang lainnya nanti kalau memang misalnya ketemu lawan jenis yang memang dalam circle teman atau sahabat, aku pengen jadi teman yang mesti lebih dalam ya. Mungkin lebih enaknya kalau langsung to the point ya langsung. Iya, langsung di depan. Oke. Baik, thank you Merlin, Nanda, Oke, thank you thank buat bisa you. join di podcast ini. Nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Oke. Dadah. Thank you.